Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang boxer profesional yang berusaha membangun keluarga kecil yang bahagia di sebuah pulau kecil yang ada di Thailand. Namun, kehidupannya berubah setelah anaknya diculik dan istrinya dibunuh dengan kejam oleh mafia narkoba yang ada di pulau itu. Dan ini dia film Mayhem. Selamat menikmati alur cerita filmnya. Pria ini bernama Sam. Saat itu, di penjara, dia sedang melatih kemampuan boxingnya. Namun tiba-tiba saja terjadi keributan di sana. Melihat itu, karena keinginannya keluar dari penjara dengan cepat, Sam tidak mau ikut campur. Singkat cerita, Sam akhirnya dibebaskan dari penjara. Saat sedang berjalan, dia dihampiri oleh anak buah Farhad yang merupakan ketua mafia di kota itu. Sam kembali disuruh untuk mengantar narkoba lagi. Namun Sam menolaknya, karena dia sudah tidak ingin lagi berurusan dengan benda itu. Singkat cerita, kini Sam memulai hidup barunya dengan bekerja sebagai kuli bangunan. Saat sedang beristirahat, dia menanyakan temannya bagaimana keadaan kakinya. Sam juga menanyakan dia dari mana. Orang itu lalu mengatakan kalau dia berasal dari Senegal. Dan dia juga berterima kasih kepada Sam karena dia telah menolongnya. Di momen itu, Sam tiba-tiba mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga dari orang Senegal itu. Dia mengatakan kalau dia sangat bersyukur berada di tempat ini karena di negaranya kehidupan sangatlah susah. Oleh karena itu, dia selalu bersyukur dengan apa yang terjadi selama ini. Mendengar itu, Sam hanya bisa terdiam. Saat dia pulang, Sam tiba-tiba dikejar oleh anak buah Farhad, sampai akhirnya melihat orang itu tewas. Sam merasa ketakutan. 5 tahun kemudian, Sam kini telah menikah dan hidup bersama istri dan anak tirinya di Bangchal, Thailand. Di sana, dia hidup sederhana seperti rakyat biasa lainnya. Saat di rumah, Sam dihampiri oleh anak tirinya yang bernama Dara. Dara memohon kepada ayah tirinya itu untuk mengantarkannya ke sekolah. Pagi itu, Sam pergi ke bandara untuk menjemput tamu wisatawan yang berasal dari Perancis. Sepulangnya bekerja, Sam pergi ke pertarungan ilegal yang diadakan di sana. Dan dia bertarung sebagai petarung bayaran. Saat itu, karena butuh uang, Sam sengaja mengalah. Karena ternyata, kakak sepupu istrinya yang bernama Sombat bertaruh. Kalau Sam kalah, maka dia akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Oleh karena itu, Sam terpaksa melakukan ini karena dia sangat butuh dengan uang. Don't put your guard down. Go in. He fucked you very good. Up. Where's the chair? Look at this. Setelah itu, Sam, istri dan anak tirinya pergi ke pantai. Di momen itu, Sam melihat istrinya sedang membayangkan kalau di tempat itu mereka akan membangun bisnis restoran dan bar impiannya. Melihat itu, Sam merasa sangat bahagia melihat istri dan anaknya yang bahagia. Keesokan paginya, Sam dan istrinya pergi ke kantor pemerintah untuk mengurus surat jual beli lahan yang ada di pantai kemarin. Namun setelah surat-suratnya diperiksa, orang itu mengatakan kalau surat mereka bermasalah dan ada orang yang akan membeli lahan itu dengan harga yang lebih mahal. Melihat itu, istrinya kesal. Sam lalu berjanji kepada istrinya kalau dia akan membelikan lahan itu untuknya. Malamnya, Sam mencari Sombat untuk menanyakan orang yang bernama Narong. Karena kabarnya, dialah yang telah membeli lahan di pantai itu dengan harga yang lebih mahal. Sam meminta agar Sombat membantunya untuk bertemu dengan Narong. Mendengar itu, Sombat mengatakan kalau Narong adalah orang yang sangat berbahaya. Dia adalah penyuplai narkoba untuk para wisatawan, dan dia juga memiliki setengah lahan yang ada di pantai ini. Keesokan paginya,
Saat sedang bekerja, Sam ditelepon oleh Sombat. Dia mengatakan kalau Narong ingin bertemu dengannya sekarang. Setelah bertemu, Sam mengatakan kalau dia ingin membeli tanah itu atas nama istrinya. Mendengar itu, Narong tertawa. Narong lalu mengatakan kalau dia akan memberikan lahan itu dengan syarat kalau dia harus membantunya untuk menyelundupkan narkoba. Mendengar itu, Sam yang tidak mau berurusan lagi dengan narkoba, dia hanya bisa terdiam. Singkat cerita, karena ingin melihat istrinya bahagia, Sam akhirnya menerima tawaran dari Narong untuk menyelundupkan narkoba darinya. Sambil diawasi Narong, saya membawa barang itu menuju bandara. Namun tiba-tiba, dari kejadian barusan, Sam tahu kalau keluarganya pasti akan bermasalah dengan Narong. Sam lalu buru-buru pulang untuk membawa istri dan anaknya untuk segera pergi dari sana. Namun ternyata, Sam telah dikepung oleh anak buah Narong. Melihat istrinya tergeletak tak berdaya, Sam tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntungnya, Sam berhasil diselamatkan oleh pelatihnya. Sejak kejadian itu, istrinya meninggal dunia dan Dara diculik. Sam lalu berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Narong dan menyelamatkan anak tirinya. Saat itu, Sam menanyakan di mana Narong sekarang. Sombat lalu mengatakan kalau Narong sudah tidak ada lagi di sini. Dia juga mengatakan kalau Narong dan para polisi mengira kalau Sam telah tewas. Sombat juga menyarankan agar Sam pergi dari tempat ini agar dia bisa hidup dengan aman. Mendengar itu, Sam hanya bisa terdiam. Sam lalu mencari Narong di tempat pertama kali dia bertemu. Dia menanyakan kepada penjual itu di mana Narong dan Kasim sekarang berada. Namun, ibu itu tidak berani mengatakan di mana Narong berada. Sam lalu menanyakan ke semua orang yang dia temui. No, I'm looking for Casa. He named you. Explain the residence. Yes. I love you. I love you, darling. Setelah dia mengetahui di mana Kasim berada, dia dan segera pergi mencarinya. Dari jauh, Sam terus saja mengintai, sampai akhirnya setelah berhasil membunuh Kasim, Sam lalu mencari pelatihnya. Di saat itu, pelatihnya memberikan satu-satunya senjata peninggalan keluarganya untuk Sam. Dia juga mengatakan kalau dia akan membantu Sam untuk mencari darah anak tirinya. What are you doing? I'm coming with you. Keesokannya, mereka pergi mencari Sombat untuk meminta bantuan menyelamatkan Dara. Namun, Sombat yang telah mengetahui kalau Sam telah membunuh Kasim, dia mengatakan kalau dia tidak mau ikut campur dengan masalah ini. Melihat itu, Sam dan pelatihnya memutuskan untuk pergi ke Bangkok berdua untuk mencari Narong dan menyelamatkan Dara. Setelah sampai di Bangkok, Sam pergi mencari ibunya Narong yang berada di sebuah klub malam. Setelah mengetahui di mana Narong berada, keesokannya dia dan pelatihnya segera mencari Narong.
dan menyelamatkan anak tirinya. Saat sampai di markas persembunyian Narong, pelatihnya mengalihkan perhatian para penjaga agar Sam bisa segera menyelamatkan Dara. Go ahead, Mai. Setelah berhasil masuk ke dalam, dia melihat anak-anak di bawah usia yang dipekerjakan secara paksa oleh Narong untuk menyelundupkan obat-obat terlarang. Let them go. I'm here to help. Setelah berhasil mengalahkan penjaga yang ada di sana, dia lalu menanyakan ke para pekerja yang ada di sana, di mana Dara berada. Wanita itu lalu mengatakan kalau Dara sudah dibawa pergi dari tempat ini kemarin. Mendengar itu, Sam lalu menanyakan di mana Narong berada. Setelah mengetahui di mana Narong berada, Sam dengan segera mencarinya. Dari CCTV, Narong ternyata telah melihat Sam yang sedang bertarung melawan anak buahnya. Dia lalu mengambil pistol untuk segera menghabisi Sam. Dengan tubuh yang sudah terluka parah, Sam tak berdaya. Di momen itu, Narong mengatakan kalau Farhad menyuruh Kasim untuk memburu Sam karena dia telah membunuh kakaknya waktu itu. Dia juga mengatakan kalau Somba telah mengkhianatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, Sam terus saja menanyakan di mana anak tirinya berada. Dan ternyata, Dara saat itu telah dibawa oleh Sombat. Narong kemudian membuang senjatanya dan mencoba membunuh Sam dengan cara mencekiknya. Namun akhirnya, di saat dia akan keluar dari tempat itu, Sam melihat pelatihnya yang penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Sampai akhirnya, dia mengembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain juga, Sam berhasil menyelamatkan anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan secara paksa oleh Narong. Di akhir film, Sam kembali pulang. Di sana, dia membayangkan semua kenangannya saat dulu sedang bersama istri dan anak tercintanya. Di saat itu juga, dia bertemu dengan Sombat. Sombat mengatakan kalau dia sangat menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Sam. Di saat akan membunuh Sombat, dari jauh, Sam mendengar suara anaknya memanggil namanya. Sam akhirnya bertemu kembali dengan Dara dan memeluknya dengan erat.